disebut dengan Yathrib. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka semenjak itu pula lah kota Madinah disebut dengan Al-Madinah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada diriku untuk hijrah ke sebuah daerah ta'kulul qura, yang mana sifat daripada daerah yang diperintahkan Nabi untuk hijrah ke dalamnya adalah memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib, dan mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib, wa hiya al-Madinah, sedangkan nama daerah itu yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Ini merupakan bukti bahwa tidak boleh lagi bagi kita untuk menamakan kota Madinah dengan kalimat Yathrib. Dulu iya, karena kalimat Yathrib memiliki makna yang tidak bagus, yang artinya adalah at-taubih wal malamah, artinya adalah kehinaan, pencelaan. Itu arti daripada kalimat Yathrib. Yaquluna laha Yathrib, mereka menamakan daerah tersebut adalah Yathrib, wa hiya al-Madinah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah, kata Rasulullah SAW. Dan Madinah merupakan kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Semenjak Nabi SAW hijrah ke dalam Madinah, semenjak itu pula lah Nabi SAW tidak ingin berpisah darinya. Maka Nabi SAW tidak mau keluar dari kota Madinah. Kalau seandainya Nabi keluar daripada kota Madinah karena ada satu urusan, Nabi keluar dari Madinah karena berjihad, Nabi keluar dari Madinah karena beribadah, kemudian sekembalinya Nabi SAW ke kota Madinah, maka Nabi SAW menunjukkan bagaimana kecintaannya terhadap kota Madinah tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik yang dia merupakan pembantu Nabi SAW, tentunya dia banyak mengetahui tentang keadaan Nabi. Salah satunya bagaimana bentuk kecintaan Nabi terhadap kota Madinah. Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari safar, baik safarnya karena jihad atau safarnya karena ibadah atau safar karena yang lainnya, apabila Nabi keluar kemudian Nabi ingin kembali ke kota Madinah, fa nadhara ila juduratil Madinah, kemudian dari jarak kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kota Madinah, bangunan-bangunan Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi langsung melihat bangunan Madinah tersebut? Awda'a rahilatahu, maka Nabi langsung merubah gayanya, gaya berjalan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin tadi Nabi berjalan seperti biasa, Nabi jalan bersama para sahabat yang lainnya, sebagaimana jalannya orang yang ingin pulang ke kampung halamannya. Kemudian dikala Nabi melihat bangunan-bangunan kota Madinah dari jarak jauh, awda'a rahilatahu, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi berjalan kaki, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Wa in kana ala dabbatin harrakaha, kalau Nabi berada di atas kendaraan, berada di atas tunggangan-tunggangannya, harrakaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan tunggangan tersebut atau kendaraan tersebut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian? Jawabannya ada di akhir hadis tersebut, min hubbiha, karena cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Maknanya ikhwatul Islam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin keluar dari kota Madinah. Kalau seandainya ada suatu keperluan, kemudian terpaksa Nabi keluar daripada kota Madinah, maka ketika sepulangnya Nabi ke Madinah, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Kenapa Nabi melakukan demikian? Jawabannya adalah min hubbiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah. Wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha, kalau seandainya Nabi keluar dari kota Madinah kemudian ingin kembali ke kota Madinah, Nabi akan mempercepat langkahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah itu merupakan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara kewajiban kita sebagai umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tahu Nabi kita cinta kepada kota Madinah, tentunya kita wajib cinta kepada kota Madinah. Makanya Madinah di antara salah satu nama yang kemarin kita sebutkan adalah Al-Habibah. Di antara nama salah satu kota Madinah, selain disebut dengan Al-Madinah, maka Madinah disebut dengan Al-Habibah atau Al-Mahbubah. Apa artinya? Kota yang wajib kita cinta kepadanya, wajib bagi kita cinta kepada kota Madinah. Sehingga Madinah disebut dengan Al-Habibah atau disebut dengan Al-Mahbubah, yaitu kota yang dicintai dan dicintai oleh baginda yang mulia, dicintai oleh para sahabatnya, dan wajib bagi kita sebagai umat
Alaihi Wasallam akan menghabiskan hari-harinya di kota Madinah, bahkan hari terakhir Nabi pun akan dihabiskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kota Madinah. Itu merupakan di antara cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah. Dikisahkan ikhwatul Islam, kita tahu ada sebuah kisah yang sangat indah, yang agak sedikit panjang, namun kita ingin menyampaikan yang mana kesimpulan daripada kisah tersebut menunjukkan kecintaan yang luar biasa baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah, dan juga cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Madinah. Karena Nabi cinta bukan hanya ke kotanya, namun juga kepada penduduknya, terutama orang-orang Ansar. Nabi cinta kepada Madinah, dan Nabi juga cinta kepada orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu Al-Ansar. Nabi cinta kepada kotanya, dan Nabi juga cinta kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Apa buktinya ikhwatul Islam? Antara salah satu buktinya bagaimana kecintaan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi sebuah kejadian yang luar biasa, yang dari situlah nanti akan kita tahu seberapa besar cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah. Kejadian yang terjadi yang dikenal dengan peperangan Hunain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang penuh makna di dalamnya, yang disebut dengan Ghazwatul Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang terjadi beberapa minggu setelah terjadinya Fathu Makkah. Itulah disebut dengan perang Hunain. Perang Hunain adalah peperangan yang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terjadinya Fathu Makkah. Berarti tidak jauh jarak antara Hunain dengan Fathu Makkah. Siapa di antara kita yang masih ingat kapan terjadi Fathu Makkah? Karena apabila kita tahu kapan terjadi Fathu Makkah, dengan itu kita tahu kapan terjadi perang Hunain. Karena perang Hunain ada setelah Fathu Makkah, jaraknya hanya sekitar 15 atau lebih sedikit setelah terjadinya Fathu Makkah. Siapa yang ingat kapan terjadi kira-kira Fathu Makkah? Tahun? Apa dalilnya? Apa buktinya tahun ke-8 Hijriah? Masya Allah, barakallahu fiik. Terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika. Silakan. Masya Allah, Allah jika. Silakan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Masya Allah. Perang Hunain terjadi atau perang Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Berarti perang Hunain juga terjadi di tahun ke-8 Hijriah, yaitu kira-kira 2 minggu setelah terjadinya Fathu Makkah. Kita tahu di kota Islam Fathu Makkah merupakan kemenangan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjadi perang Hunain, dikala terjadi Fathu Makkah, maka orang-orang Madinah mereka juga sudah mulai sedikit ada kekhawatiran terhadap dirinya. Kenapa mereka sudah mulai khawatir? Karena mereka khawatir dikala terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Makkah yang dulu merupakan yang paling kuat memusuhi Nabi dan para sahabatnya, sekarang sudah berada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang Madinah mereka sudah mulai khawatir. Bukan berarti mereka tidak bahagia dan juga tidak bangga. Kenapa mereka khawatir? Yang mereka khawatirkan tidak lain tidak bukan, kalau seandainya Makkah sudah berada di tangan Nabi, kalau seandainya Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, mereka khawatir terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut-takutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi kembali ke kota Madinah, karena Makkah sudah berada di bawah tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang Ansar mereka mulai khawatir, menunjukkan kekhawatirannya, namun belum mereka ungkapkan kekhawatiran tersebut. Masih hanya berada di dalam hati mereka, karena mereka takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi kembali ke kota Madinah. Nabi menginap di kota Makkah. Mereka takut berpisah dengan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah 8 tahun lamanya mereka bersama Nabi. Mereka tahu siapa Nabi. Nabi adalah orang yang paling mereka cintai, dan Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai semua para sahabatnya. Namun di Makkah tersebut ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di antara bentuk bahasa isyarat dari Nabi, dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Makkah, maka sebenarnya mudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menginap di rumahnya dan tinggal di rumahnya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya tanah di daerah Makkah? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada rumah di Makkah? Mudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya dikala ada terjadi Fathu Makkah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya mengambil tanah yang dulu diambil oleh orang-orang musyrikun. Mudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tidak itu yang dilakukan oleh
Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam selama terjadi Fathu Mekah dan selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, Nabi tidak tinggal di rumahnya. Namun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalam kemah. Apa maknanya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalam kemah? Apa maknanya? Apa bahasa yang bisa kita ambil daripada kalimat tersebut? Maknanya, kalau seandainya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal di dalam rumahnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalam kemahnya, berarti Nabi tidak akan lama di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama tinggal di Mekah dan Nabi tidak akan menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Kalau seandainya Nabi ingin menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal, maka Nabi akan tinggal di dalam rumahnya. Bukankah di Mekah ada rumah Nabi, ada tanah Nabi, ada keluarga Nabi? Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah-kemah di sana, ada khaymah? Berarti itu adalah bahasa isyarat dari Nabi. Nabi tidak akan tinggal lama di sana. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah, dan kemah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat ibunda kita Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lainnya kecuali kepada ibunda kita Khadijah. Apa kata ibunda kita Aisyah? Aku yang paling aku cemburui di antara kalangan istri Nabi adalah Khadijah, padahal aku tidak pernah melihat dirinya. Tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut namanya Khadijah, 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 sehingga saking kesannya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Tidak usah lagi engkau menyebutkan seorang wanita. Dan ini adalah bahasa kecemburuan, bahasa cemburu antara seorang wanita. Tidak usah engkau lagi sebutkan seorang wanita yang sudah meninggal, yang sudah tua, sudah meninggal, karena Allah sudah menggantikan dirimu dengan yang lebih muda, yang lebih cantik. Bahasa Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Aisyah mengatakan yang demikian? Karena seringnya Nabi mengingat ibunda kita Khadijah, 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 Khadijah. Dan Nabi adalah orang yang paling sayang kepada ibunda kita Khadijah. Nabi tidak pernah melupakan dirinya. Kalau seandainya kita bercerita bagaimana cintanya Nabi kepada ibunda kita Khadijah, kalau Nabi berjumpa dengan temannya Khadijah, bukan dengan Khadijahnya, dengan teman Khadijah, maka Nabi akan mengambil selendangnya. Kemudian Nabi akan membentangkan di tanah, kemudian mereka duduk bercerita bagaimana kenangan-kenangan yang dulu pernah mereka lalui dengan ibunda kita Khadijah. Begitulah cintanya Nabi kepada Khadijah. Bahkan Nabi SAW sering menyembelih kambing, kemudian kambing tersebut diperuntukkan untuk ibunda kita Khadijah, sehingga Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maksud yang kita ingin sampaikan, dikala Nabi berada di kota Mekah, Nabi membangun kemah tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah Nabi menyebutkan kepada ibunda Khadijah, inilah hasil dari perjuangan kita bersama. Bukankah yang paling berat perjuangannya bersama Nabi adalah ibunda kita Khadijah? Bukanlah harta ibunda kita Khadijah semuanya habis untuk berjuang di jalan Allah bersama Nabi? Bukankah di kota Madinah 10 tahun lamanya ibunda kita Khadijah tidak pernah meninggalkan Nabi dalam keadaan apapun? Nabi diusir, ibunda kita Khadijah ikut bersamanya. Nabi dihina, ibunda kita berada bersamanya. Nabi SAW dicemooh, dicaci, dibilang sebagai seorang tukang sihir, dukun, dibilang sebagai orang ini atau itu. Ibunda kita tetap senantiasa bersama Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sengaja membuat kemah di samping perkuburan ibunda kita Khadijah untuk menyebutkan, wahai Khadijah, ini merupakan hasil daripada perjuangan kita bersama. Karena itu adalah terjadinya Fathu Mekah, yaitu kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka disebut dengan Fathu Mekah, dikala Mekah berada di tangan Rasulullah SAW. Kemudian dikala Mekah itu sudah berada di tangan Nabi SAW, kota Islam, maka tentunya orang-orang Mekah mereka mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Di sini juga ada kisah yang menarik karena ada hubungannya dengan perang Hunain, dan dengan perang Hunain yang tersebut ada hubungannya dengan kota Madinah yang nanti akan kita sampaikan bagaimana intisari daripada kisah tersebut. Dikala Nabi SAW berada di kota Mekah, maka orang-orang Mekah tentunya tidak ada pilihan. Tidak mungkin mereka lari, tidak mungkin mereka meninggalkan kota Madinah atau kota Mekah, kota tempat tinggal mereka tersebut. Kemudian akhirnya datanglah sedikit demi sedikit orang-orang Mekah, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ada juga yang melakukan perlawanan, ada juga yang ingin lari. Namun Nabi SAW menerima, dan Nabi SAW tidak membalaskan dendamnya. Kalau seandainya Nabi ingat bagaimana perlakuan orang-orang Mekah terhadap Nabi, keluarga Nabi, Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat Nabi, maka Nabi SAW tentunya sakit hatinya. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Tujuan Nabi dalam berdakwah adalah untuk menyampaikan
Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah orang yang paling kuat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dia sampai bertemu dengan Nabi, dia pun mengucapkan qalu, sebagaimana yang diucapkan oleh, dan inilah gunanya sejarah, karena sejarah itu akan berulang, kalimatnya juga akan berulang. Apa jawaban atau apa kata Abu Sufyan kepada Rasulullah? Abu Sufyan mengucapkan apa yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Itulah yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan datang kepada Nabi dan mengucapkan sebagaimana datangnya keluarga Nabi Yusuf atau saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dikala saudara Nabi Yusuf, mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf, apa yang mereka sebutkan? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Itulah yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf, dan itu juga yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jawabannya apa? Jawaban Nabi Yusuf juga sama dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itulah gunanya kita mempelajari sejarah, dan sejarah itu cerita lama dan akan senantiasa berulang dan berulang. Kejadian yang terjadi kepada Nabi Yusuf juga terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan minta maaf yang diucapkan oleh Abu Sufyan, pemimpinnya orang-orang Mekah pada saat itu, juga sama dengan ucapan yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan dirimu dari kami. Wa in kunna lakhatiin, dan kami termasuk orang-orang yang bersalah. Kata Abu Sufyan, kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, dan itu juga yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi. Jawaban Nabi apa? Sama dengan jawaban Nabi Yusuf. Qal la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf. Dan itu juga yang diucapkan oleh Nabi. Tidak ada celaan bagi kalian, wahai kalian, karena orang-orang yang ada di Mekah, rata-rata keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku mereka sama-sama berasal dari Quraisy. Hanya sedikit berbeda jalurnya. Kemudian yaghfirullahu lakum, kata Nabi Yusuf kepada saudaranya. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha pemaaf. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf memberikan jawaban kepada saudaranya, itu juga yang diucapkan oleh Nabi memberikan jawaban kepada Abu Sufyan yang mewakili orang-orang yang ada di Mekah sana. Kemudian akhirnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka semua, maka mereka melihat ternyata inilah orang yang dulu kita zalimi, tidak seperti yang kita bayangkan. Yang mereka bayangkan adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalaskan dendamnya, namun tidak demikian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan ucapan yang luar biasa. Kalau kita ingin belajar bagaimana ingin memaafkan orang lain, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada orang-orang Mekah yang sudah berada di bawah genggaman tangannya, yang mereka menundukkan kepala, tidak lagi bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka malu. Mereka ingat bagaimana kezaliman yang mereka lakukan. Mereka ingat bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi, terhadap keluarga Nabi, terhadap sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada mereka semua? Idhabu fa antumut talaqa. Pergilah kalian semua, pergi kalian ke rumah kalian, pergi kalian dalam keadaan aman, dan kalian adalah orang-orang yang bebas. Maknanya Nabi tidak akan pernah menyakiti mereka sebagaimana mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat akhlak Nabi yang begitu mulia, maka di sanalah mereka mulai masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Kemudian ikhwatal Islam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah sekitar 2 minggu lamanya. Setelah 2 minggu tersebut, maka ada panggilan jihad yang disebut dengan peperangan Hunain. Hunain itu adalah sebuah lembah, sebuah daerah yang berada di antara Mekah dan Taif. Semua kita yang datang ke sini rata-rata mengetahui antara Mekah dan Taif. Antara Mekah dengan Taif yang jaraknya kurang lebih 200 kilo. Antara Mekah dengan Taif ada sebuah lembah yang namanya Hunain, dan itu adalah milik suku Hawazin dan suku Thaqif. Kemudian Nabi SAW pergi ke sana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan perjuangan. Nah, dikala terjadi perang Hunain, ada perbedaan dengan peperangan yang lainnya. Perang Hunain adalah di antara peperangan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pertolongan yang banyak sekali, dan salah satu pertolongan Allah tersebut ketika terjadi perang Hunain. Apa yang terjadi di dalam perang Hunain tersebut? Apa perbedaannya?
Yang pertama, perang Hunain adalah perang yang mana kaum muslimin jumlahnya banyak sekali. Kenapa demikian? Karena berkumpul antara Mekah dengan Madinah. Orang Madinah yang bersama Nabi, jumlah mereka kurang lebih daripada 14.000 orang jumlahnya. Yang mereka ingin Fatu Mekah bersama Nabi, berjalan kaki dari Madinah menuju Mekah, sekitar 14.000 orang. Kemudian belum lagi orang-orang Mekah yang masuk ke dalam agama Islam, berapa ribu jumlah kaum muslimin, banyak sekali. Dan itu berbeda dengan peperangan-peperangan yang lainnya, yang mana dikala Nabi berperang melawan orang-orang musyrikun, pasti setiap kali melakukan perjuangan, jumlah kaum muslimin sedikit dibandingkan dengan musuh. Sedangkan dikala terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak sekali. Dengan banyaknya jumlah mereka, ada sebahagian mereka yang mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita bersama ikhwatal Islam. Ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, terutama bagi mereka yang baru saja masuk Islam, perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan? Lan nadribal yawm. Hari ini kita tidak akan pernah lagi terkalahkan. Kalau seandainya juga kita sedikit kita menang, bagaimana kalau seandainya juga kita banyak? Itu menurut mereka. Dan kita harus tahu, yang memberikan kemenangan adalah Allah. Yang memberikan kemenangan adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang menolong kaum muslimun di mana saja mereka berada. Kapan saja terjadi kejadiannya, Allah yang memberikan pertolongan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir juz 2 surat Al-Baqarah, yaitu cerita tentang Talut dan Jalut, yang mana kisah mereka sama dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sama, jumlah mereka juga sama dengan jumlah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Badar. Sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah menyebutkan kisah Talut dan Jalut di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kaum muslimin, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mereka mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena izin Allah, bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena izin Allah. Sehingga yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimun adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Dikala terjadi perang Hunain, jumlah kaum muslimin banyak, sehingga ada di antara mereka yang mungkin keluar ucapannya, yang mana ucapan tersebut adalah ucapan yang akan memberikan malapetaka kepada kaum muslimin. Lan naghlibal yawm. Hari ini kita tidak, karena jumlah kita yang banyak. Apa yang terjadi di kota Islam? Dikala kaum muslimin ribuan jumlahnya, mereka berjalan dari Mekah menuju sebuah lembah yang bernama Hunain. Dikala mereka berada di antara Hunain, di lembah Hunain, karena itu adalah lembah, di antaranya adalah bukit-bukit, mereka dikejutkan dengan serangan dadakan daripada orang-orang yang ada di Hunain, atau Bani Saqif dengan Bani Hawazin, yaitu anak panah yang keluar dari bukit tersebut. Kemudian begitu juga tombak-tombak. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kocar-kacir, kaum muslimin mereka kocar-kacir, mereka lari karena mereka dikejutkan dengan serangan dadakan. Sehingga mereka meninggalkan Nabi SAW. Bukan berarti mereka tidak cinta kepada Nabi, tapi itu adalah pelajaran bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falan tughni ankum minallahi syai'an." Yang mana dengan jumlah kalian yang banyak tidak memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah tadi yang banyak sekali, mereka meninggalkan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Yang bersama Nabi hanya sedikit. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Abbas, dan juga sebahagian daripada sahabat-sahabat keluarga dekat Nabi SAW. Kaum muslimun, mereka meninggalkan Nabi SAW pada ribuan jumlahnya. Sehingga Nabi SAW memanggil mereka, mereka tidak mendengarkan karena Nabi SAW tentunya tidak memiliki suara yang terlalu kuat. Dikala Nabi memanggil para sahabatnya, mereka tidak dengar. Akhirnya Nabi memerintahkan Al-Abbas, karena Al-Abbas itu adalah sayyidan. Al-Abbas paman Nabi memiliki suara yang lantang, disebut dengan sayyidan. Itu suara yang kuat. Wahai Abbas, panggil mereka sahabatku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas memanggil sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian mereka juga tidak dengar. Yang mana pada akhirnya Al-Abbas maju kemudian menyebutkan, wahai kalian yang membaiat Nabi di baiatur ridwan, wahai kalian muhajirin, wahai kalian al-ansar, dipanggil. Maka sahabat Nabi pun melihat kepada Al-Abbas. Kemudian setelah dia mendengarkan atau mereka mendengarkan Al-Abbas memanggil mereka semuanya, baru mereka kembali bersama Nabi SAW. Dan setelahnya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Kenapa Allah memberikan ujian? Tentunya karena ada ucapan-ucapan agar menyebutkan kepada kita kemenangan itu bukan karena jumlah. Jangan pernah tergiur dengan jumlah yang banyak. Oh, kami banyak, kami pasti akan menang. Ya. Allah Subhanahu wa
taala menyebutkan yang memberikan kemenangan adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'an. Dikala kalian mulai bangga dengan jumlah kalian yang banyak namun tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falam tughni 'ankum minallahi syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dikala kalian merasa bumi ini sempit, dihujani oleh anak panah, begitu juga dengan tombak dan yang semisalnya, thumma wallaytum mudbirin. Kemudian kalian lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelahnya apa yang terjadi? Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala jumuda. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah, ketenangan kepada kaum mukminun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat. Jadi peperangan yang diikuti oleh malaikat itu ada dua. Peperangan yang mana malaikat ikut serta di dalamnya ada dua. Yang pertama adalah perang Badar. Malaikat ikut serta berperang di dalamnya. Dan yang kedua adalah peperangan Hunain. Malaikat juga ikut turun ke sana. Namun perbedaannya, ketika terjadi perang Badar, malaikat ikut berperang. Ketika terjadi perang Hunain, malaikat tidak ikut berperang. Itu perbedaannya antara Badar dengan Hunain. Sama-sama ada malaikat yang diturunkan. Namun di Badar malaikat ikut berperang, di Hunain malaikat hanya sekedar memberikan semangat. Ketika kaum muslimin melihat malaikat-malaikat turun, tentunya mereka termotivasi untuk kembali berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Namun semuanya adalah pelajaran yang luar biasa. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di sana mereka lari bahkan sampai menuju Taif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka semuanya sampai ke Taif. Sampai ke Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka, yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi untuk membuka Taif pada saat itu. Kemudian akhirnya Nabi kembali ke kota Mekah, kemudian Nabi ingin kembali ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara kelebihan peperangan Hunain, di antara perbedaan yang kedua adalah orang Hunain mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, yang pembagiannya pun berbeda dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Dua inilah perbedaan yang terjadi antara perang Hunain dengan perang yang lainnya. Yang pertama, jumlah kaum muslimin sangat banyak. Yang kedua, harta rampasan juga sangat banyak. Hanya saja pembagiannya tidak sama dengan peperangan yang lainnya. Nah, disinilah mulai awal cerita bagaimana orang-orang Madinah mereka begitu sayang kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di ikhwatul Islam? Dikala mendapatkan harta rampasan, maka Nabi memberikan rampasan tersebut khusus kepada orang-orang Mekah. Orang Madinah satu sen pun tidak mendapatkan harta rampasan tersebut. Dan kita tahu orang Madinah tentunya tujuan mereka bukan menginginkan harta rampasan. Tapi kalau seandainya harta rampasan itu sudah ada, maka itu menjadi hak mereka dan kewajiban mereka untuk mengambilnya. Dan itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para sahabat mereka berjuang bersama Nabi ada karena Allah. Namun dikala mereka mendapatkan kemenangan, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan, maka wajar mereka menerimanya. Dan itulah disebut dengan bonus dari Allah di dunia, yang tidak akan mengurangi pahala mereka di dunia, atau tidak akan mengurangi pahala mereka di akhirat sana. Mereka yang meninggal syahid, mereka yang tidak meninggal, maka mereka mendapatkan kemenangan dan juga mereka mendapatkan harta rampasan. Nah, dikala mendapatkan harta rampasan, Nabi tidak memberikan kepada orang-orang Madinah. Tidak satu sen pun orang Madinah mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Semuanya untuk orang-orang Mekah, semuanya. Abu Sufyan yang baru beberapa hari masuk ke dalam agama Islam, diberikan kepadanya 100 ekor unta, 100, anggaplah sekarang 100 kereta atau 100 mobil misalnya, 100 mobil. Ikrimah, dikala terjadi Fatu Makkah, dia melakukan perlawanan. Dikala terjadi Fatu Makkah, satu-satunya yang melakukan perlawanan adalah Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Kemudian dia lari, yang mana pada akhirnya dia tidak bisa lari. Mau tidak mau, dia wajib menyerahkan diri kepada Nabi. Kemudian dikala dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan Nabi berpesan kepada orang-orang yang ada di sana, jangan pernah kalian mencela Ikrimah karena ayahnya, karena ayahnya Abu Jahal. Jangan pernah kalian mengungkit cerita ayahnya kepada Ikrimah, karena apabila diungkit ayahnya, Ikrimah akan sedih. Dan dia sudah masuk ke dalam agama Islam, baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kenapa dia masuk? Tidak ada pilihan. Dia melakukan perlawanan dikala terjadi Fatu Makkah, dia lari
tersebut di lautan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, yang mana pada akhirnya mereka kembali lagi. Dikala kembali, tidak ada pilihan bagi Ikrimah. Terpaksa dia menyerahkan diri kepada Nabi dan dia mengucapkan kalimat Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Baru saja masuk ke dalam agama Islam, diberikan 100 ekor unta. Ditambah lagi 100, ditambah lagi 100, 300 untuk Ikrimah. Belum lagi yang lainnya yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Intinya, semua harta rampasan yang banyak sekali yang didapatkan di perang Hunain diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ada di Mekah. Sedangkan orang Madinah atau yang disebut dengan orang Ansar, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun daripada harta rampasan tersebut, walaupun tujuan mereka bukan harta rampasan. Sehingga di sanalah mulai awal cerita. Dikala orang-orang Madinah mulai khawatir terhadap Nabi SAW, yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan, seolah-olah Nabi SAW lupa kepada mereka, seolah-olah Nabi SAW tidak lagi mengingat mereka karena Nabi sudah berkumpul dengan keluarganya, Nabi sudah kembali ke kampung halamannya, Nabi sudah kembali bersua berjumpa dengan saudara-saudaranya, teman Nabi bermain, tempat tinggal Nabi, tanah-tanah Nabi, rumah Nabi, tempat tinggal Nabi, Nabi sudah kembali ke kampung halamannya. Mereka sedih, mereka takut, mereka khawatir kalau seandainya Nabi lupa kepada orang-orang Ansar. Sehingga mulailah tersebar isu-isu yang ada di sana. Mengapa Nabi tidak memberikan bagian kepada kita? Bukan mereka ingin minta bagian, tetapi yang mereka khawatirkan kalau seandainya Nabi lupa kepada mereka. Kalau Nabi lupa, bisa jadi Nabi SAW tinggal di Mekah. Kalau Nabi tinggal di Mekah, tentunya mereka tidak lagi bersama Nabi SAW. Itulah yang mereka khawatirkan. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Mulailah beredar isu-isu. Isu Nabi SAW mungkin sudah mulai melupakan orang-orang Ansar, dan wajar yang demikian. Orang Ansar karena terlalu cinta kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya isu ini sampai ke telinga Nabi. Datanglah salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini dipanggil oleh Nabi SAW, ingin memastikan apakah betul kisah yang beredar atau isu yang beredar di kalangan orang-orang Madinah. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Nabi, atau Sa'ad ditanya oleh Nabi, dan kamu berada di bagian yang mana wahai Sa'ad? Maka jawaban Sa'ad, tentunya aku bersama kaumku ya Rasulullah. Maknanya aku juga khawatir sebagaimana mereka khawatir. Kami khawatir karena kami terlalu cinta kepadamu ya Rasulullah. Kami khawatir kalau kamu nanti tidak kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan orang-orang Ansar. Tidak boleh ikut di sana kecuali semuanya orang-orang yang berasal dari Madinah atau mereka-mereka yang disebut dengan Al-Ansar. Kemudian dikala orang-orang Ansar sudah berkumpul, maka datanglah Rasulullah SAW, dan hadis ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Ketika Nabi SAW berkumpul di depan ribuan orang-orang Ansar, maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Rabbul Izzat wal Jalalah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wahai kalian orang-orang Ansar, alam atikum dullala fahadakumullah. Wahai kalian orang-orang Ansar, bukankah dulu kalian berada di dalam kesalahan, kesesatan, kemudian aku datang, maka kalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diriku. Wa 'alatan fa'agnakumullah. Bukankah dulu kalian berada di dalam kefakiran, kemiskinan, kemudian Allah memberikan kepada kalian sedikit harta daripada dunia. Wa a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Bukankah kalian dulu bermusuhan karena memang orang-orang Ansar yang terdiri dari suku Al-Aus dengan Al-Khazraj? Karena apabila kita sebut dengan Al-Ansar, maknanya adalah Al-Aus dengan Al-Khazraj. Dua suku ini yang mana asal muasal mereka kembali kepada satu keluarga. Sebenarnya Al-Aus dengan Al-Khazraj itu satu keluarga. Namun kemudian mereka terpisah dengan suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Antara Al-Aus dengan Al-Khazraj itu adalah dua suku yang tidak pernah akur selama berada di kota Madinah. Terjadi peperangan demi peperangan. Dan peperangan yang paling dahsyat yang terjadi di kota Madinah disebut dengan peperangan Bu'as. Bu'as itu adalah peperangan yang terjadi di antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Hampir-hampir mereka punah. Coba bayangkan, saking parahnya peperangan yang terjadi di antara mereka. Maka Nabi mengingatkan, bukankah dulu kalian berada di dalam permusuhan, saling bertikai antara satu dengan yang lainnya? Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dan melunakkan hati kalian sehingga kalian bersaudara melalui diriku, kata Nabi SAW. Maka orang-orang Ansar mereka terdiam, tidak bisa menjawab Nabi. Apa kata Nabi? Ala tujibun. Tidakkah kalian menjawab daripada perkataanku, kata Nabi SAW? Ala tujibun ya ma'syaral Ansar. Tidakkah kalian mengatakan atau
alaihi wasallam, wallahi law syi'tum, demi Allah, kalau seandainya kalian mau, ini Nabi yang berbicara, kalau seandainya kalian mau, maka kalian akan mengucapkan, ya Rasulullah, dulu engkau datang kepada kami karena orang-orang Makkah mereka mengusirmu dan kami menampungmu. Fa'awainak, kami menjagamu. Wa a'ilan fa'asainak, wa khaifan fa'amannak. Dulu ya Rasulullah, kamu berada di dalam ketakutan, maka kami membuat kamu aman. Kalau kalian bisa, atau kalau kalian mau, kata Nabi, maka kalian akan mengatakan perkataan seperti ini. Dan itu adalah perkataan Nabi, bukan perkataan orang-orang Ansar. Dan tidak mungkin orang-orang Ansar mengatakan yang demikian. Itu hanyalah di antara perkataan Nabi. Kalau kalian mau, kalian akan mengatakan seperti ini. Apa jawaban orang-orang Ansar? Tidak ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan yang demikian. Al-mannu lillahi wal Rasul. Sesungguhnya keutamaan, kemuliaan semuanya adalah karena Allah dan karena Rasul. Dan ini semua adalah karena Allah dan juga karena engkau ya Rasulullah. Kami dulu berada di dalam permusuhan, kami dulu berada di dalam kefakiran, kami dulu berada di dalam rasa ketakutan. Engkau datang, engkau membawa hidayah. Engkau datang, engkau menyatukan kami. Engkau datang, engkau membawa kekayaan, baik itu kekayaan dunia dan juga kekayaan akhirat. Kemudian apa ikhwatul Islam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'atin minad dunya. Wahai orang-orang Ansar, aku mendengar kalian bercerita tentang harta rampasan yang tadi aku berikan, lu'atin minad dunya. Lu'a itu artinya ada sesuatu barang bekas yang tidak berharga sedikit pun. Tak usah kalian hiraukan yang demikian, seolah-olah itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allaftu biha qauman aslamu. Yang mana aku sengaja melakukan yang demikian bagi mereka yang baru saja masuk dalam agama Islam. Aku sengaja tidak memberikan kepada kalian harta rampasan karena aku tahu kalian adalah orang yang kuat keimanannya. Kalian tentunya berjuang bukan karena harta, kalian berjuang karena agama dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Makkah, mereka baru saja masuk dalam agama Islam. Ta'allaftu, dan aku sengaja memberikan harta tersebut kepada mereka semuanya agar mereka kuat di dalam agama. Itu tujuanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana pada akhirnya, bagaimana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah, bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar. Ya ma'syaral ansar, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaba an-nasu ila rihalihim bisyaddi wal ba'ir wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai kalian orang-orang Ansar, tidakkah kalian rela, tidakkah kalian ridha dikala orang-orang semuanya mereka pulang ke rumah mereka, ke kampung halaman mereka, ada yang membawa kuda, yang membawa unta, yang membawa domba, yang membawa harta, mereka pulang dengan membawa harta rampasan. Wa tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum. Sedangkan kalian yang kalian bawa pulang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang akan pulang bersama kalian. Maknanya apa ikhwatul Islam? Dari sini merupakan bahasa yang luar biasa dari baginda yang mulia. Ini adalah perkara dunia, perkara yang tidak kita perebutkan di sana. Biarkan mereka pulang dengan dunia. Sedangkan yang kalian bawa pulang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan pulang bersama kalian. Maknanya apa? Berarti Nabi tidak akan tinggal di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pulang ke kota Madinah, dan itu merupakan bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah dan bagaimana cintanya Nabi kepada penduduk Madinah. Wa tazhabuna bi Rasulillah ila rihalikum. Kalian akan bawa pulang. Siapa yang akan kalian bawa pulang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia ditukarkan dengan Nabi, maka lebih mudah bagi kita kehilangan dunia daripada kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan Nabi kepada kota Madinah. Wa tadhhabuna bi Rasulillah. Kalian pulang dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala mendengarkan yang demikian, tentunya siapa yang membuat tidak bergetar hatinya mendengarkan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata anggapan orang-orang Ansar selama ini bahwa Nabi akan kembali ke Mekah, Nabi akan pulang ke kampung halamannya, dihilangkan dengan ungkapan Nabi, wa tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum. Kalian akan pulang dengan membawa Nabi yang kalian bawa pulang. Kemudian setelah Nabi mengatakan yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kemuliaan orang-orang Madinah. Lau anna an-nas fawalladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, lau anna an-nas salaku syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaku syi'bal ansar. Kalau seandainya ada dua jalan, jalan yang satunya dilalui oleh manusia, jalan yang satunya dilalui oleh orang-orang Ansar,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula al-hijrah lakuntum ra'an min al-ansar." Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku adalah bagian daripada orang-orang Ansar. Apa maknanya? Kalau bukan karena hijrah dari Mekah menuju Madinah, aku akan bergabung bersama orang-orang Ansar. Aku akan menjadi bagian daripada Ansar. Itu kata Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Maka Nabi menutup ucapannya dengan doa yang membuat mereka meneteskan air mata, yang mana anggapan mereka selama ini salah kepada baginda yang mulia. Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, sayangi orang-orang Ansar, anaknya orang-orang Ansar, keturunannya orang-orang Ansar, semuanya didoakan oleh Nabi. Bukan hanya orang Ansar yang mendapatkan doa, keturunan Ansar juga mendapatkan doa. Dan kita yakin di Madinah masih banyak keturunan Ansar. Bukan hanya seperti itu, ikhwatul Islam. 3 hari, dan nanti insya Allah akan kita paparkan 3 hari sebelum Nabi atau 2 hari sebelum Nabi wafat. 3 hari atau 2 hari sebelum Nabi SAW wafat. Tahukah kita apa pesan Nabi SAW? Nabi dalam keadaan sakit, kepala Nabi dililit oleh pakaian, karena untuk menahan rasa sakit kepala yang dirasakan oleh Nabi. Kemudian Nabi dibawa oleh Ali dan juga pamannya Al-Abbas, dan ini merupakan ceramah Nabi terakhir di dalam Masjid Nabawi. Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, dibawa oleh Ali dan juga oleh Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian berkumpul semua para sahabat yang ada. Apa ceramah Nabi dan khutbah Nabi? Itu adalah khutbah Nabi yang terakhir di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW menyebutkan yaqillul ansar wa yakfurun nas. Sekarang orang-orang Ansar mereka sudah mulai sedikit dan manusia sudah banyak. Maknanya yang ada di Madinah, dulu yang ada di Madinah adalah orang-orang Ansar. Sedangkan orang yang ada di luar Ansar mereka sedikit. Sekarang di akhir kehidupan Nabi, karena tentunya akhir kehidupan Nabi, orang sudah mulai banyak masuk dalam agama Islam. Ansar dibandingkan dengan manusia yang lainnya sudah berbeda. Ansar tinggal sedikit. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada semua manusia yang ada, wahai kalian sahabat-sahabatku, Ansar sudah sedikit, orang lain sudah banyak. Apa maknanya? Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, faqbalu atau fatajawazu. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, tajawazu, maafkan. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kebaikan, faqbilu, maka terima. Maknanya apa? Itu pesan Nabi 2 hari atau 3 hari sebelum Nabi wafat, menunjukkan kepada kita bersama bagaimana sayangnya Nabi terhadap Madinah. Dan juga bukan hanya Madinah, orang-orang yang ada di dalamnya, terutama orang-orang Ansar, Nabi tidak akan pernah melupakan mereka untuk selama-lamanya. Sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, sayangi, rahmati, ampuni orang-orang Ansar, anaknya Ansar, dan juga anak-anak daripada orang-orang Ansar tersebut. Bukan hanya orang Ansar, turunan-turunan mereka juga didoakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fabakal kaum. Kemudian mereka semuanya orang-orang Ansar yang tadi mendengarkan Nabi, jumlah mereka ribuan, mereka semuanya menangis. Sampai di kala mereka menangis, jenggot mereka ini basah karena tangisan air mata. Kemudian apa kata orang-orang Ansar? Radina billahi rabba wa bi rasulillahi qisma. Kami ridha menjadikan Allah sebagai Rabb kami, dan kami juga ridha kepada Nabi SAW terhadap bagian yang diberikan oleh Nabi kepada kami. Itu merupakan kisah yang luar biasa, ikhwatul Islam, yang menunjukkan kepada kita bersama bahwa Madinah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi. Orang-orang Ansar juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Mereka yang menolong Nabi, mereka yang membantu Nabi, mereka yang menampung Nabi, mereka yang berjuang berjihad bersama Nabi SAW. Karena memang di antara perjanjian pertama mereka dengan Nabi adalah bagaimana mereka selalu menolong Nabi SAW, dan mereka sudah membuktikannya. Mereka betul-betul membuktikan bagaimana mereka status mereka itu adalah Al-Ansar, orang yang selalu menolong Nabi SAW. Dan Nabi juga membuktikan bagaimana kecintaan Nabi kepada orang-orang Ansar. Sehingga setelah terjadi Fathu Mekah, setelah terjadi perang Hunain, Nabi kembali ke Mekah. Kemudian dari Mekah Nabi kemana? Apakah Nabi menetap di sana? Tidak. Nabi kembali pulang ke Madinah. Nabi menetap di Madinah, dan bahkan Nabi menjadikan Madinah adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Padahal bisa bagi Nabi SAW untuk meninggal di Mekah. Mekah ada tanah yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Nabi. Namun kenapa Nabi berada di kota Madinah? Nabi ingin menyebutkan kepada kita bersama, terutama umatnya, bagaimana perjuangan orang-orang Madinah bersama Nabi.
kepada orang-orang Madinah, sehingga sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berada di kota Madinah, yang mana di antara kewajiban kita yang datang ke Masjid Nabawi, salah satunya di antara kewajiban kita yang datang ke kota Madinah, salah satu di antara tempat yang kita kunjungi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan berkunjung begitu saja, kita melewatkan momen-momen yang indah ini, tidak. Dikala kita berkunjung, kita datang ke Masjid Nabawi, kita berkunjung ke Masjid Nabi, kita berkunjung ke perkuburan Nabi, tentunya dengan adab, dengan etika, dengan akhlak yang mulia. Tidak mungkin bagi kita berkunjung, yang kita kunjungi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, kita yang ada di Madinah diberikan kemuliaan oleh Allah yang luar biasa. Apa kemuliaan tersebut? Jarak kita dengan Nabi hanya beberapa langkah saja. Seolah-olah kita bertetangga dengan Nabi di dunia, yang mana harapan kita juga bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga. Dan semoga Allah menjadikan kita tetangga Nabi di dalam surganya. Sehingga di antara kewajiban kita bersama di kala kita berada di kota Madinah adalah berkunjung ke perkuburan baginda yang mulia. Di kala kita berkunjung ke perkuburan Nabi yang mulia, tentunya ada doa yang kita baca. Di antara doa yang dianjurkan bagi kita membacanya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang hafal? Atau kita ulang? Yang pertama, di dalam berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salamnya. Salam ini sama seperti biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk Nabi kita menyebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya keselamatan untukmu ya Rasulullah, rahmat Allah dan juga keberkahan. Itu salam. Kemudian salawatnya mana? Karena salam dengan salawat harus kita gabungkan untuk Nabi. Kita juga harus menyebutkan salawat. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Salawat, salam, berkah untukmu ya Rasulullah. Kemudian doanya mana? Karena dikala kita berkunjung ke perkuburan Nabi, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemuliaan demi kemuliaan untuk Nabi. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan balasan yang begitu mulia kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada seorang Nabi untuk umatnya. Itu adalah minimal doa yang kita baca dikala kita berziarah ke kuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Ini hadiahnya. Siapa yang hafal doa berziarah ke kuburan Nabi? Ini hadiahnya. Ini ada Quran, Mushaf. Ada? Atau kita belum berkunjung? Atau berkunjung kita tidak tahu doanya? Antara yang mana ini? Tidak hafal, tidak tahu, atau belum berziarah? Atau semuanya? Bagi ikhwatul Islam, tentunya kita ingin di antara momen yang indah menunjukkan kecintaan kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu berziarah ke perkuburan Nabi. Terutama bagi kita yang berziarah ke kota Madinah, memang salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita datang ke sana adalah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam, kita mengucapkan salawat, kita berdoa kepada Allah. Bukan berarti Nabi butuh kepada doa kita, bukan berarti Nabi butuh kepada salam dan salawat kita, dan selalu kita ulang yang demikian. Tapi itu menunjukkan andil kita yang luar biasa sebagai umat baginda yang mulia, kecintaan kita yang luar biasa kepada Nabi. Salah satunya ada dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, sambil kita menyebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini semua kita hafal dan mudah menghafal. Yang kedua, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Itu juga mudah. Sallallahu salawat wa sallama salam wa baraka alaika. Semuanya bahasa kita. Semuanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, semuanya sama. Yang terakhir agak sedikit susah. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka sama dengan kita mengucapkan, karena apabila ada saudara kita yang berbuat baik kepada kita, kita harus berterima kasih kepada mereka. Di antara bentuk berterima kasih kita mengucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, dan Nabi yang memerintahkan kepada kita yang demikian. Misalnya kita sedang berada di Masjid Nabawi, kemudian kita ingin minum zam-zam, ada saudara kita yang memberikan zam-zam kepada kita, kita mengucapkan jazakallahu khairan. Ada
istri kita yang membantu kita, kita mengucapkan jazakillahu khairan. Ada saudara kita yang membantu kita, ucapkan jazakallahu khairan. Nabi yang mengucapkan yang demikian atau mengajarkan. Nah, untuk Nabi wa jazaka afdal. Dan kita berharap kepada Allah untuk memberikan balasan yang paling afdal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma jaza nabiyyan an ummati. Sebagaimana Allah memberikan balasan kepada seluruh para nabi dikala mereka berdakwah kepada umatnya. Semua para nabi mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita ingin di antara nabi yang paling mulia adalah baginda yang mulia, dan nabi betul-betul nabi yang paling mulia. Tidak mungkin pahala nabi sama dengan pahala nabi-nabi yang lainnya. Maka di antara salah satunya kita mengucapkan wa jazaka afdal, dan semoga Allah memberikan balasan yang paling afdal, yang paling mulia. Ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa yang diucapkan umat Nabi kepada Nabi jika mereka berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau kita belum hafal dulu baru kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa sudah hafal? Silakan. Tak boleh nyontek ya? Baik. Di situ saja. Ya, silakan. Boleh berdiri duduk juga. Silakan. Yang kuat seperti kamu marah. Seperti kamu marah, seperti aku marah. Marah. Assalamualaikum. Baik. Sallallahu wasallam. Baik. Artinya, Masya Allah, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Allah jaga khairat. Dan ada lagi yang tadi. Tadi kata Islam itu merupakan doa yang insya Allah nanti kita akan kembali mengulangnya. Doa berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita ulang sekali supaya nanti pada pertemuan berikutnya kita lebih mudah untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sebutkan karena kita ingin tahu bagaimana kecintaan Nabi kepada kota Madinah. Kota Madinah yang namanya betul-betul adalah Al-Habibah atau Al-Mahbubah, yang wajib kita cinta karena Nabi cinta kepada kotanya. Bahkan di antara bentuk kecintaan Nabi telah kita paparkan tadi, dan akhir daripada kecintaan tersebut di mana Nabi ada di kota Madinah untuk selama-lamanya karena Nabi dikuburkan di sana. Yang dianjurkan kita juga untuk berziarah ke perkuburan Nabi sambil mengucapkan doa yang telah kita bacakan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan kita senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Di antara salah satu hadis yang kami ingin memberikan motivasi kepada kita bersama, dan selalu kita akan mengulangnya, hadis yang tidak pernah ada duanya di dunia, bahkan di Mekah pun tidak ada hadis ini. Salah satu sisi yang menunjukkan kelebihan Masjid Nabawi adalah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan sahabat Abu Hurairah. Man ja'a masjidi hadza la yatihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, mereka belajar Quran, belajar hadis Nabi, belajar sejarah Nabi, belajar tentang sunnah Nabi, belajar hadis-hadis Nabi, itu adalah bagian daripada belajar agama. Fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Mereka itu ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga waktu yang kita luangkan di dalam Masjid Nabawi di antara maghrib sampai isya ini adalah bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan mereka untuk berziarah kembali ke kota Madinah, dan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Mekah untuk beribadah, semoga Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, sa'i mereka adalah sa'i yang masykur, dan dosa mereka adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.